إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh berkah ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Dan sampai saat ini Allah mudahkan kita untuk menghadiri salat Jumat dengan tenang dan damai di masjid yang berkah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada seluruh umatnya yang selalu istiqamah di atas jalannya. Dan kami wasiatkan untuk diri kami pribadi agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada bekal yang paling baik selain adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang Yahudi tidak lepas dari sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Pada awalnya kaum Yahudi ini adalah pengikut Nabi Musa yang taat. Namun setelah Nabi Musa meninggal, mereka banyak melakukan perubahan terhadap kitab suci mereka sendiri, yaitu Taurat, dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran pada ajaran-ajaran mereka. Al-Quran telah banyak menjelaskan karakteristik orang Yahudi, baik dari segi akidah, ibadah, juga sosial. Kaum Yahudi jamaah sekalian telah banyak menyelewengkan ajaran yang telah didapatkan dari Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani mereka berkata Al-Masih Isa putra Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa sampai berpaling. Dari ayat ini jemaah sangat jelas bahwa orang Yahudi telah menghina Allah karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah mempunyai anak. Maka maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Dan kita ketahui bersama bahwa penyelewengan dalam masalah akidah merupakan tindakan yang sangat sesat. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu berburuk sangka kepada Allah dan juga mencela Allah. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka berkata tangan Allah itu terbelenggu.
ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Padahal tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu terbuka lebar dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyana wa kufra. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan benar-benar menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka senantiasa berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini jelas bahwa Yahudi telah mencela Allah dan telah berburuk sangka kepada Allah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran juga menjelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang tabiat orang Yahudi. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 75, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahli kitab ada orang-orang yang apabila engkau percayakan harta yang banyak kepadanya, yu'addihi ilaik, dia kembalikan kepadamu. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Tapi di antara mereka ada orang yang engkau percayakan kepadanya 1 dinar saja, la yu'addihi ilaik, dia tidak kembalikan kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali engkau terus menagihnya. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu karena mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami atas orang-orang yang buta huruf. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata dusta tentang Allah padahal mereka mengetahui. Allah telah menjelaskan sikap Yahudi yang sulit untuk bisa dipercaya. Sebagaimana sifat orang munafik yang suka berbohong, berkhianat dan ingkar janji. Juga orang-orang Yahudi itu suka meremehkan kaum yang lain. Jemaah, di antara sifat orang Yahudi yang lain adalah suka berbuat kerusakan di muka bumi. Mari kita kembali mentadabburi ayat yang sebelumnya, surat Al-Maidah ayat 64. Di dalamnya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka senantiasa berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini Allah menggunakan fi'lun mudhari' pada kata yas'auna. Dalam ilmu bahasa Arab jemaah, kalimat yang digunakan dengan fi'lun mudhari' itu memiliki arti istimrar, terus-menerus berkelanjutan. Jemaah, maka bisa kita lihat saat ini sikap orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Dengan alasan membela diri, mereka tanpa belas kasihan membunuh banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Mereka hancurkan rumah-rumah kaum muslimin. Mereka bom semua rumah-rumah yang ada, rumah sakit. Ya, sebagian mereka adalah anak-anak, sebagian mereka adalah perempuan. Bahkan jemaah sekalian, resolusi PBB untuk gencatan senjata mereka abaikan. Demonstrasi dari jutaan manusia di seluruh penjuru dunia tidak didengarkan. Sungguh hati, mata dan telinga mereka telah terkunci rapat oleh kekufuran, sehingga mereka tak pernah menerima walau sebenarnya mereka tahu bahwa mereka itu bersalah. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap orang-orang beriman. Anak-anak yang di belakang, anak-anak, enggak ada lagi yang berisik. Anak-anak yang di belakang enggak ada yang lagi berisik. Silakan keluar kalau mau ngobrol. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82,
menjelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap orang-orang beriman. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan benar-benar mendapati bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian akan benar-benar mendapati bahwa orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman adalah orang-orang yang mereka berkata, sungguh kami adalah orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbiru. Yang demikian itu adalah karena di antara orang-orang Nasrani terdapat rahib-rahib, pendeta-pendeta yang mereka tidak menyombongkan diri. Jemaah, kita semua bisa melihat fakta hari ini, kebencian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam yang ada di Gaza khususnya. Maka walaupun perang yang terjadi hanya di Palestina, di Gaza, tetapi secara otomatis umat Islam seluruh dunia harus merasa ikut diperangi. Karena melihat saudara-saudara seagama yang telah dibantai dan mereka telah bertahun-tahun memblokade bumi Palestina. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa dan dukungan kita selaku kaum muslimin harus senantiasa ada untuk menemani saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan juga di bumi jihad lainnya. Maka mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan yang mulia dan kemenangan yang agung kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dimanapun Yahudi berada, mereka senantiasa membuat kerusakan. Maraknya peperangan yang ada di bumi ini itu tidak lepas dari ulah mereka. Mereka lah yang menyuruh Amerika untuk memerangi negara-negara yang dianggap berbahaya dengan alasan memerangi terorisme. Bumi ini adalah saksi semua kehancuran yang mereka buat. Bumi ini juga akan menjadi saksi di pengadilan Allah kelak. Maka mudah-mudahan Allah segera menghancurkan mereka dan menguatkan para mujahidin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.